Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena belum Ramadan ya, orang tidak bergerak kalau lebihnya jadi satu katanya. Yang saya hormati karena saya hormati para kecil, bapak ibu seluruhnya yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Atau kita itu boleh pak. Mau kocok tinggalnya tadi, mana baik rapat itu, nah atur terus, putih. Sama tepat nih, kalau kalau diparingi keker rekomendasi asli blog yang tapi saya penempatan mulai awal mulai 97. Saya kenal Banduran itu Utanu mulai dari itu karena saya lama ngurusi desa. Saya dulu rapat pemerintahan ketika saya masih ke pemerintahan 10 tahun, kemudian kepala Dispangpol dan sekarang di PMU. Saya domisili dan nilainya Pasar Sayur itu nilai pas tandaan mudah-mudahan sering nonton pelorot dia udah perkenalan dari dalam istri saya PNS juga tapi pemberdayaan UMKM di dinas koperasi. Biasanya kalau kalau di sini ada UMKM kenal dengan dulu itu istri saya. Saya juga tidak ada yang mau niru saya, dua-duanya ngambil hukum di UNS Foto saya kelahiran 1975 jadi makanya rambutnya rapat itu ini pembongkaran mungkin di desa ini karena desa ini apapun jadi masalah. Yang saya heran akhir-akhir ini apapun yang diambil kebijakan pemerintah itu jadi masalah. Makanya kepada itu kita semua yang ada di sini kan punya amanah. Di sini ada 14 RT, 15 RT, 4 RW. Semuanya kan punya SK. Semuanya itu dipercaya oleh masyarakat. Kepercayaan inilah yang harus kita jaga untuk menjaga masyarakat kita. Karena masyarakat kita berbeda dengan masyarakat yang dulu. Masyarakat kita itu gampang sekali sekarang terprovokasi. Ada aturan apa saja bisa jadi komoditi. Dan jangan lupa karena saya pernah di Jepang, orang Indonesia itu kalau diajak duduk kalau diajak berantem bareng itu mesti menang. Karena orang Indonesia itu kayak yakin lampu runcing saja bisa mengalahkan pistol dan meriam. Tapi tahun 45 agresi militer Belanda tahun 48 tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya permasalahan kita sekarang bergeser, tidak lagi perang fisik, tapi bagaimana kita ini diadu domba. Kenapa kita diadu domba? Sejarah juga menunjukkan Indonesia itu negara besar yang dulu namanya Nusantara itu bisa dijajah Belanda 350 tahun. Makanya mau mesti bilang cuma di situ. Kalau nggak betul kalau ambil donasi, tapi maka yang diambil adalah ternyata kita ini terkotak-kotak dan sangat mudah terprovokasi. Maka itulah yang sekarang diterapkan oleh orang-orang yang ingin mengadu domba kita. Salah satunya apapun yang kebijakan diambil pemerintah itu disalahkan karena sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin membuat gaduh itu Indonesia itu bisa hancur kalau pemerintah itu kehilangan kepercayaan dari rakyat. Ini sekarang apa saja bisa jadi masalah, apa saja bisa jadi masalah. Terlepas kebijakan pemerintah itu benar atau tidak menurut pimpinan, tapi selaku aparat dalam sampaikan bahwa kebijakan pemerintah itu tidak ada pemerintah di zaman apapun yang ingin rakyatnya sengsara. Mulai zaman
Pak Karno sampai Pak Jokowi, semua kebijakan itu ada dan semuanya selalu bermuara kepada rakyat. Hanya permasalahannya ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Yang kedua, perubahan zaman. Kita ini kan hidup di lingkungan aturan. Memaknai aturan, tolong jangan hanya dari satu sisi saja. Jangan dari satu sisi saja. Nah, malam hari ini kita fokus ke dana desa. Ada banyak aturan yang mengatur tentang desa. Kemudian penjelasan juga menyusun RKP kemarin ada Permendagri yang mengatur bahwa penyusunan RPJS itu harus merujuk kepada RKP yang sudah disepakati bersama. Kemudian penjelasan juga menangi bahwa sebelum ini kan sudah periode sekarang baru. Ini kita pulang ke periode itu kurang bintang tentu. Tetapi tadi saya ngobrol dengan Baluran, zaman Baluran dulu itu nggak bisa lagi dibawa ke sini. Makanya pamong juga harus menyesuaikan. Sekarang tidak dikenal lagi Jogoboyo, Bandar Udin, Sampo, tidak ada sekarang. Karena apa? Reformasi birokrasi membuat organisasi pemerintahan itu menjadi semakin rapi. Nanti ke depan, saya tidak tahu mulai kapan, dinas itu yang ada hanya kepala dinas dengan sekdik dan 2 kasubag. Yang lain berubah semua menjadi unsur. Di kecamatan nanti yang ada hanya camat dan sekda. Kalau dulu ada namanya eselon 5. Dulu kan ada. Saya pernah duduk di eselon 5 jadi kalau perencanaan di kecamatan Karangrejo. Eselon 5 itu seperti itu. Sekarang tidak ada lagi eselon 5. Pergeseran yang luar biasa ini harus kita ikuti dengan pemahaman bersama. Jadi Perpres ini kalau dibaca secara harafiah itu dari pikir. Kalau kita hanya membaca maknanya di pasal 5 ya, 5 ayat 4. Ini beberapa waktu yang lalu betul. Makanya yang saya datangi dulu itu adalah Tangerang, Mauspati, kemudian Barat. Kenapa di situ? Karena di situ biasanya umumnya di situ. Umumnya di situ. Saya menerima dimunya perangkat. Perangkat itu kan organisasi itu banyak. Umumnya di situ. Makanya kemarin saya mendapatkan amanah dari Pak Bupati, bagaimana melakukan biar dulu supaya paham. Saya harus merubah. Bukan berarti saya yang paling pintar, bukan berarti yang saya paling benar, tetapi saya harus meneruskan yang seharusnya ini dipahami bersama. Karena 207 kepala desa ini yang sekarang tinggal 204 ini, mudah-mudahan 4 ini 204 ini pola pikirnya mereka berbeda-beda. Dan ini bisa jadi orang sama-sama. Ini akan jadi ruang untuk mengatur antara RT dengan RW, RW dengan BPD, BPD dengan perangkat. Kita baca secara normatif saja. Dengan desa ini baik minimal 40% di rakyat miskin. Nah silakan negara awet ini sekarang mengalami degradasi orang yang luar biasa. Sebetulnya di era kapanpun, mulai zaman Pak Karno sampai dengan Pak Jokowi, yang namanya penuntasan kemiskinan itu selalu ada. Selalu ada. Di era Orde Baru ada namanya Taskin, BFO, segala macam itu. Tujuannya satu sebetulnya, penuntasan kemiskinan. Tapi kemiskinan itu, ini usulan pulau, tidak bisa dihapus dari muka bumi. Makanya di zaman apapun namanya kemiskinan itu ada. Kalau orang kaya semua, orang sodako enggak ada. Maka itu berarti macam itu. Nah, akhlak jadi bagi saya mesti ini orang itu jodoh, mati, rezeki itu saya takran. Ini betulan takran. Nah, ini kita harus kita takran. Jodoh, mati, rezeki dijalu oleh pacar orang itu orang itu. Dipelet jadi iso, kurang-kurang ambiar. Di ngono, nek pancen jodoh ning gelar di matang tontonan. Gitu kan? Mati juga kita tidak pernah tahu kalau Nah, rezeki juga sama. Rezeki itu kita tidak pernah tahu. Makanya dalam satu hadis Rasul
dikatakan bekerjalah seolah kamu akan hidup selama-lamanya. Supaya apa? Kita hidup itu terus semangat. Dan jangan lupa beribadahlah seolah-olah kamu akan mati di Yesus. Artinya apa? Kehidupan itu harus seimbang. Perpres ini kalau dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab akan jadi masalah. Bapak dan Ibu, pengaruh dari medsos itu luar biasa. HP itu pengaruhnya luar biasa. Sekarang sudah mulai beredar, saya cek alirannya kan macam-macam. Ada aliran Facebookia, ini aliran Facebook. Ada aliran TikTokia, biasanya senangnya TikTok. Nah, saya itu masuk aliran YouTube karena saya gunakan YouTube untuk membuat data iklan. Kenapa data iklan saya buat? Karena di tengah pandemi kepala desa itu baru dilantik di Desember, gitu. Maret harus buat RPJMdes, kemudian Maret juga kita kena COVID yang harus merubah tatanan hidup kita menjadi luar biasa. Dulu orang pakai masker bukan COVID, sekarang ini jadi berubah dan menjadi aneh ketika orang melihat tidak pakai masker. Makanya jenengan kan meneluh apa yang penting. Mana meneluh dia? Macam dengan masker ya orang ini. Lepas itu saya buka. Alhamdulillah kita sudah bebas saat itu. Bukan berarti saya mengamalkan fokus sudah. Ini yang harus dipahami. Nah, perpres ini Bapak dan Ibu, saya minta tolong kejadian jangan mau diadu antar sesama. Kalau ini bikin salah paham. Karena menurut saya di situ kan hanya dikatakan karena itu berlaku nasional. Ini kan berlaku se-Indonesia. Perpres itu mengatakan minimal 40% untuk PLTDD. Nah, pertanyaannya untuk siapa? Untuk orang miskin. Orang miskin itu di Indonesia boten hidung rokok. Dia tidak terlibat sama begitu. Makanya miskinnya di Tawarejo jumlahnya mungkin berbeda dengan miskinnya di Terang. Jadi kami miskinnya rokok. Nah, perpres ini mengamankan untuk Indonesia karena pemerintah itu melihat ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia. Yang dikatakan Indonesia orang aktor. Kalau di kiri yang sana, indeks generasi yang terlalu tinggi. Nah, di kita ini agak benar. Sehingga kita ini sulit membedakan jadi miskin tenanan atau miskin-miskinan itu sulit dijawab. Makanya Presiden perintah, pemerintah perintah kriteria miskinnya di Jawa dengan di luar Jawa kan berbeda. Maka diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membuat kriterianya. Nah, sehingga miskin di Magetan akan berbeda dengan miskinnya di Madiun. Kenapa? Berbeda itu. Nah, miskinnya di Magetan ini acuannya adalah peraturan Bupati Magetan nomor 13 tahun 2019, di mana ada 14 kriteria dan di situ ada skornya. Miskin, mendekati miskin, dan tidak miskin. Sumpahnya Bandura, sumpahnya Perangkat, sumpahnya BPD itu adalah mentaati segala peraturan perundangan. Bukan mentaati salah satu peraturan saja, tapi segala peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan itu lex spesialis itu mengalahkan lex generalis. Hal-hal yang diatur khusus itu mengalahkan hal yang sifatnya umum. Perpres ini sifatnya masih umum. Saya pernah dilaporkan gara-gara saya membuat konten dari Timur. Pak Eko berarti tidak mendukung kebijakan pemerintah. Siapa bilang saya tidak mendukung? Saya mendukung. Jangankan kalau 40%, kalau di Tawarejo ini juga berbeda, ada 600? Tidak ada. Lebih. Oh, bisa sih. 400 berarti padat ya. Kok artinya sedikit? Artinya ya 15. Padat di sini berarti. Saya pernah simulasi kepada itu. Kalau perpres ini ditelan mentah secara harian saja, maka ada 2 desa di Kabupaten Magetan ketika perpres ini diterapkan murni, maksudnya murni tulisan tok, gitu. Maka orang seluruh desa itu dapat biaya itu. Padahal di situ diklasifikasikan untuk orang miskin. Orang miskin ada kriterianya. Nah, bagaimana aplikasinya?
Kemarin berulang ribut semua. Ini kalau diterapkan, desa mulai bangun. Ingat, perpres ini muncul dengan lihat konsiderannya di dasar hukumnya itu pasti mengacu ke undang-undang darurat, undang-undang nomor 2. Gitu. Jangan sudah dibagi. Itu nomor 2. Artinya perpres ini hanya berlaku di dalam masa pandemi. Nah pertanyaannya, 2022 kira-kira kita masih pandemi atau enggak? Saat ini kan sudah mulai rosdol kabeh. Dengan kalau besok tidak disarankan, besok itu Jumat, ini mau Kamis pon Jumat, lalu 6 kali 8 pasaran 10. Angkanya 10. Dengan bulan Indonesia rame bisa. Rame sekali. Bahkan cari parkir aja susah. Kita ini, masyarakat kita ini sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Kalau di era 80-an, ternyata masih menangis tahun 20-an, tahun 90-an. Orang itu akan marah ketika dicap sebagai orang miskin. Habis sana orang ini, miskin. Pun aku dicap miskin, anakku apa dulu? Kan juga. Makanya orang dulu itu di dalam dulu itu kalau nggak terpaksa banget, dia tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Orang tangan mereka seperti aturan dibantu pemerintah. Ini bisa. Saat ini wong mesti ngamuk nek di ora diarani miskin. Kenapa? Soalnya ora oleh bantuan. Akibatnya sudah berubah dan itu terjadi Bapak dan Ibu hanya kurun waktu kurang lebih 25 tahun sejak reformasi. Reformasi itu kan 97. Pergulirannya sedemikian cepat. Kalau kita tidak hati-hati, kita digoyang saja. Makanya jangan heran ketika Indonesia muncul keinginan referendum. Papua ingin lepas dan Kalimantan diujuk-ujukan, kita ini posisinya besar. Walaupun kita jujur akui masih banyak kekurangan pemerintah. Saya bisa bicara seperti ini karena saya belum pernah besar. Ternyata negara kita itu dipromok dari berbagai macam, kita tidak pasang dihukum banyak macam-macam. Ini yang paling gampang perpres. Ini jenengan hanya mau moco perpres itu toh, barulah mau perpres itu. Hitung 40. Sementara orang miskin di Indonesia tidak ada 40. Ya, kan usulannya harus dari RT. Dan jangan lupa BRTBD itu sifatnya mencampur. Ada BPKS yang didahului di negara kita data terpadu kesejahteraan sosial. BPKS kita itulah yang masuk di dalam BPKS itu, itulah angka kemiskinan kita. Kita harus terukur. Nah DPKS ini sudah dikurangi PKH, BPRT, dan kemarin ada namanya BST hingga pandemi. Di sini, mencoba di sini apa namanya DPKS jumlahnya berapa? Ada 200 untuk DPKS kita kemarin yang terbaru sekitar 300. Ya, soalnya BLT dana desa yang tahun 2020 wajib masuk BPKS. Sekitar 300. Oke, 300. Berarti oke. Ya Pak. Ini Pak. Jadi penyimpangan di sini mestinya agak jauh kalau melihat angka DPKS-nya sendiri. Yang dapat PKH BPRT ada 200. Penjenengan kemarin bagikan BPRT itu berapa? BPRT 2020 ada sekitar 120. 2021? 11. Oh ya sudah, makin 100 karena aneh bagi saya 100 itu pasti mengada-ada. Kenapa saya bilang begitu? Karena ukuran miskin itu ada 14 kriteria yang sulit sekali dijajah dimakan. Kenapa dibuat seperti itu? Bapak dan Ibu, ukurannya terukur dan itu berdasarkan data statistik. Nah, kalau ini penjenengan tidak ganti karena nanti penentuan BLTDD itu kan harus lewat musdes. Musdes itu ini Pak RT-nya ramu gitu. Pak RT ramu, kan yang mengusulkan penjenengan. Yang mendata itu penjenengan. Kalau vaksin dulu, saya data kan jenengan. Kan gitu kan. Nah, ketika kenapa kok RT mesti akan mendata? RT itu di lembaga pemasarakatan
kepala desa yang RT sama lembaga bagian dari lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, membantu. Nah, saya memang dia membantu. LPM itu membantu kepala desa dalam menampung aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. Ini LPM ada LPM saat ini gayanya ini. Makanya jangan membandingkan lupa bisa LPM sini bangun apa-apa bangun LPM saat itu orang oleh aturannya modal. Ya, ini yang harus kita sesuaikan karena kalau kita bekerja berdasarkan kebiasaan orang dan aturannya pun berubah. Dan dia harus tahu. Nah, mungkin Pak RT nanti suatu saat ini saya kasih contoh ilustrasi. Ketika penjaringan mengusulkan DDKS ini, yang tidak masuk DDKS kan diseri. Terus penjaringan mengusulkan, Mergo RT itu paling dekat masyarakat, dekat sekali. Arah usul ini, orang usulnya rakyat. Bes, tak usulnya kabel, untuk orang kan Pak RW gitu. Nah, kata itu tapi buka omongan. Oh, tak usulnya ya, itu orang kan ilmu. RW ini kerumuh. Jadi tidak usulannya gitu. Akhirnya RW juga tidak berani nolak. Diunggahnya nek musdes mungkin kita ketua boleh usulannya. Nah di sini padahal ada ketentuan kepala desa itu sumpahnya mentaati segala peraturan perundangan. Ketika penjenengan seharusnya orang miskin di sini hanya posisi terakhir ya 11, hanya 11. Kemudian penjenengan membaca perpres ini harus 40%. Taruhlah misalkan 100 juta itu harus dibagi habis misalkan. Maka pasti penjenengan akan mencari orang lebih dari 11. Ketika penjenengan mencari orang lebih dari 11, ya, itu pasti penjenengan akan melanggar Pergub 13/2019. Wong sing ngrumpati orang dulu di luar dia. Artinya penjenengan akan berusaha memiskinkan orang, ya kan? Memiskinkan orang supaya mlebu nuruti perintah itu. Padahal perintah itu masih boleh keluar. Nanti datang di depan matur leg spesialis itu mengalahkan leg generalis. Yang khusus itu mengalahkan yang umum. Podo-podo undang-undangnya ditonton sing ngatur sing di. Nah, ada namanya undang-undang tipikor, Bapak. Undang-undang tipikor itu diwedeni ini rawan saya. Di situ ada 3 klasifikasi orang berdasarkan korupsi. Yang pertama adalah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Hasil rapat penentuan di DKS kita dimusyawarahkan. Sing pimpin sinten Pak BPD. Jadi nah, ternyata data yang diolah itu salah. Wong ra miskin dilegone miskin atau bagi-bagi. Dibagi kira Dumroto ini bahaya juga. Kalau lurahnya itu mau habis 2023, ini dimakan ya Pak. Gotol sekali ngomong ke saya, Pak ini udah hanya 40%, 90% pun saya bagi. Soalnya tahun 2023 kok dia pilihan supaya dapat simpati dari masyarakat. 2023 kita kan pilihan pilkades ada 27 kepala desa. Saya baru saja memberhentikan 1 orang kepala desa karena nganggur duit dan 1 orang PK. Hati-hati Pak PK. Jadi ada ketentuannya soalnya. Ini saya tidak ada jadi saya ngomong nanti. Nah, ketika penjaringan memiskinkan orang kemudian disepakati bersama, maka kesepakatan inilah yang melanggar aturan. Hasil dari kesepakatan bersama itu dibuat dalam bentuk keputusan kepala desa. Pak Lurah kudu tanda tangan, kudu nganggo stempel jabatan. Kenapa kok Pak Lurah? Karena kepala desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. Terlepas wong sakawang iki kabeh milih orang tidak masalah. Karena pilihan sudah selesai. Dan di Indonesia, nggak usah di Indonesia, di Magetan aja, itu tidak ada kepala desa yang dipilih 100% penduduknya, tidak ada. Makanya orang Jawa itu mohon maaf, rasa ininya ada, rasa dendamnya itu ada. Makanya wilayahnya orang Jawa itu biasanya kan bulan kok, pengaruhnya halus ini betul. Makanya di desa manapun selalu muncul permasalahan.
Saya tidak menuduh, tapi fakta. Dan semuanya rata-rata berawal dari proses politik. Itu sebabnya dulu kalau mendengarnya di Magetan, dulu namanya kami itu pilihan. Maksudnya dulu itu berlaku cuma 2 tahun kalau tidak salah. Kemudian saya masuk ke pemerintah, bukan saya yang paling pintar, kita melihat potensi konfliknya maka dikembalikan. Saya di konflik waktu saya di Karas, mengambil pilihan yang Magetan orang pilihan itu apa bedanya? Jangan pilihan kami tua, oleh kami tidak oleh kami. Karena aturan dinamik oleh pilihan waktu itu. GBT terus-terusan, kami tua pilihan, GBT pilihan waktu itu ya. Undang-undang 2299. Lurah pilihan. Jika di BPD rata-rata bisa lawan politik lurah berpemilihan, akhirnya pemilih dari ketua BPD. Maksudnya 2299 ada salah satu desa lagi ngomong, makanya dulu lurah itu paling penting penerapan negeri. Karena itu saya ngomongan, pokoknya bertanggung jawaban tak tolak. Ngomong apa tak tolak. Lu dilakoni belum sih tolak. Makanya undang-undang 2299 itu tidak berlangsung lama, hanya 4 tahun. Kan berarti tahun 2000. Tahun 2004 muncullah undang-undang pemerintah daerah, lahirlah PP 72 yang mengatur tentang desa, di mana kewenangan BPD mulai dikurangi. Karena salah memanai undang-undang. Otonomi itu ada di tingkat kabupaten. Desa itu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Apa yang berhak diurus berdasarkan adat istiadat, kultur dan budaya masyarakat setempat. Satu-satunya yang tidak bisa diatur oleh pemerintah diseragamkan itu Pemkot, karena apa? Berasal dari asal usul. Nah, kata-kata di depannya itu mengatur rumah tangganya sendiri ditafsirkan sebagai otonomi. Makanya unek-unek otonomi desa. Padahal undang-undang pemerintah daerah ngomong otonomi itu hanya sampai tingkat kabupaten kota. Makanya ke kabupaten kota yang terdewan iso gawe perda, terdesa itu BPD itu bukan dewan. Makanya jangan bergaya kayak dewan. Itu kan nggak punya pokok, kan betul ada gitu. Contohnya ada ini. Nah ini kalau kita memahaminya secara keseluruhan, maka bisa tidak betul beribadah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bapak dan Ibu, Perpres ini sifatnya masih umum. Saking umumnya, dia tunduk kepada aturan yang khusus. Kalau di Magetan itu kriteria miskin ada 14 kriteria. Selain dari miskin 14 kriteria itu, maka secara hukum dia tidak miskin. Ukuran miskin itu ada di Perbu, bukan kosong. Sama ya. Kalau kita mau jujur, perangkat saya ini, perangkat desa saya ada yang masuk klasifikasi miskin. Pensiunan wonten yang sekarang posisinya miskin. Karena mohon mungkin dia punya penyakit penarung, sehingga dia tidak bisa lagi bekerja. Terus pensiun, orang yang berkait itu pensiun, karena pensiun itu hanya 75%, kalau pensiun jadi 50%, sehingga dia jadi miskin. Ketika dia miskin, dibantu sehingga dia pensiunan dibantu, bunyinya pensiunan. Akhirnya dibuat aturan ASN dengan perangkat desa tidak boleh menerima. Dan sebetulnya sejujurnya BLT ini Pak Menteri sendiri mengatakan di Bumi Langit hari Sabtu kemarin beliau menyampaikan Perpres ini Bapak dan Ibu kalau tidak ada 40 jangan dipaksakan 40. Karena ketika menjadikan paksakan Bagurang tanda tangan berarti Bagurang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Apa penyalahgunaan kewenangannya? Menetapkan orang yang tidak miskin menjadi miskin. Yang menggunakan kewenangan kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain enggak? Nek lurah pilihan yo untungnya. Oh masyarakatnya terpengaruh dengan bantuan. Dan kedua, yang kedua menguntungkan orang lain dan orang lain enggak? Iya. Orang yang tidak seharusnya menerima bantuan. Ada dua kesalahan yang dibuat pemerintah. Yang ketiga kesalahan. Ketika yang dibagikan itu dana desa, maka itu uang negara. Akhirnya muncullah kerugian negara. Untuk wong 11 dihitung rotok wong 100, misalnya seperti ini. Akhirnya menimbulkan kerugian negara. Kalau tiga unsur ini terpenuhi, maka dia sudah diklasifikasikan masuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak harus ada.
Kemudian kemarin ada yang lompat pentangan. Namun dia melakukan perpres. Bisa perpres, perpres tidak salah. Perpres itu kan perintahnya untuk orang miskin. Nah, diberikan kepada bukan yang miskin kan yang salah yang memberikan. Makanya dia ini juga pengalaman bersama dulu masalahnya diberitahu karena sekarang di medsos sudah ramai kepada itu. Wong jodoh nyambut gawe, soben kuwi minimal 40%, ini minimal artinya dana desa kuwi. Ojone kok 40%, 100% baik oleh itu. Kita nanti akan sama rata sama rasa. Mohon maaf ini, saya beri materi. Sama rata sama rasa, itulah ciri orang sosialis. Sosialis itu kiblatnya mohon maaf di zaman bisa komunis. Kita kalau nggak sadar kita akan bergeser ke sana. Itu yang pertama. Digoreng ini bisa jadi masalah. Lurah mungkin ngawur, kalau 40% seorang 80%. BBB kok jadi menimbai. Orang memperjuangkan RT RW kok yodo menimbai. Akhirnya kita tidak perlu banyak. Kita menolak-mentang, maka tinggal tunggu saja. Ini yang pertama. Yang kedua, gara-gara Nataru jadi isu sesi desa. Kemarin Lebaran, Lebaran itu bulan betul itu bulan Mei Juli. Kita lagi tinggi-tingginya COVID. Makanya pemerintah ngomong waktu itu mulai diisolasi, gitu kan? Jangan sibuk buat isolasi dan lain sebagainya. Itu peroleh bepergian dan lain sebagainya. Waktu itu lagi tinggi-tingginya. Saya juga kena COVID bulan Juli. Mau pendaftaran BPKM bulan saya tahu ya. Saya ada di COVID. Memang begini. Kemudian rasanya koyo macul pirang-pirang dok. Berarti saya tidak punya salah. Kosong saja. Kosong enak. Awalnya nonton HP. Bendino isinya ilahi. Gitu kok. Juli sampai bulan Agustus. Makanya pemerintah punya kebijakan melarang pergerakan orang disekat mati oleh. Bukan mau mati mau nikah tak oleh. Rame-rame selalu. Kemudian Nataru ini kita kan baru saja. Akhirnya kan kemarin kita kira banyak orang yang punya peternakan telur, ayam telur. Kemarin ketika terjadi peningkatan sampai kita level 4 se-Jawa, yang lain sudah piara tinggal Magetan sama Ponorogo yang level 4. Ulak-balik dipangani bagaimana menurunkan masker segala macam sampai mobilisasi massa dan lain sebagainya. Itu kebijakan pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Sing dilindungi orang mati percaya. Maksudnya kan dan lain sebagainya. Isolasi ning kene mergo orang diobeni metu nek takrat coba sing tenang nek kene Covid ora ketok Covid. Apa nek kene Covid paling juga gitu. Paling lain. Karena ada yang juga tidak berbicara, makanya penyebarannya luar biasa. Nah begitu Nataru ini level 3 dihapus, muncul di medsos-medsos itu, mohon maaf kalau ada itu hati-hati. Saya orang Islam, dengan mohon maaf juga positif. Kemudian diadu kita ini. Idul Fitri oleh Tuhan, Bani Natal oleh Tuhan. Doro-doro si Pak Pembut itu orang Nasrani, karena ada diadu. Kalau kita tidak hati-hati bahaya. Dan sudah seperti itu, nyuwun pangapunten Bapak dan Ibu. Di Tawang ini, kalau ada orang berani ngomong di Tawang Rejo, sesuk sholat subuh berjamaah dilarang. Saya yakin orang di sini ngamuk. Sopo sih mana larang sholat subuh berjamaah? Orang bilang ngomong dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi dalam kondisi normal, ketika ada yang panggil as-sholatu khairun minan naum, penjenengan bisa lihat barisannya ada berapa? Termasuk yang bengong-bengong itu ikut sholat subuh kan? Nah, kita gampang sekali diatur seperti itu. Dan DRTDD ini rawan sekali digoreng. Makanya penjenengan ada Bandura, penjenengan memang dipilih rakyat, tapi setelah dipilih rakyat, penjenengan menjalankan kewenangan selaku aparat. Makanya sih penting 6 tahun ke depan adalah kepala desa. Untuk apa? Untuk menjalankan RPJMDes-nya. Karena satu-satunya saat ini di ruangan ini yang punya visi misi hanya kepala desa yang dituangkan dalam bentuk RPJMDes. RPJMDes itu dituangkan setiap tahun dalam bentuk RKP. RKP yang inilah yang akan dituangkan di dalam APBDes. Makanya kalau di sini menganggarkan 40 silakan, lebih juga silakan, kurang juga silakan.
Tapi yang menjadi fokus saya, yang diberikan harus tepat sasaran supaya tidak muncul masalah. Sasarannya siapa? Harus orang miskin. Sopo sejarah miskin. Lihat peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019. Artinya 40% itu orang pancen orang. Jangan memiskinkan orang. Pak RT itu jangan mau bilang. Karena kalau penjelasan baca itu saja kemudian ditempelkan warung, jenenge warung, cara memahami kita tidak sama. Dan kita harus paham, karena kita ini ada kata perbedaan. Indonesia ini bukan negara besar yang sama. Kita ini disusun karena ada perbedaan. Dan Perpres ini berlaku nasional. Dan yang ngomong bahwa Pak ada di 40%. Karena mungkin di belahan Indonesia yang lain yang kita tidak tahu akan kemiskinannya tinggi. Sementara kita ada di wilayah yang tinggi, pemerintah desanya apatis terhadap pelaksanaannya. Dipilih seorang bupati dipilih. Kita lihat itu dipilih. Bupati itu dana desa itu saya Pak. Digowo, diturunin masyarakat yang kita lakukan itu. Apa namanya? Ketua suku ini, kepala desa ini, bagi aku itu karena di sana memang perbankan tidak bisa masuk. Administrasi tidak seperti sekarang. Penjagaan TNI kayak ini yang dipindah ini ya, supaya dana desa bisa digunakan seperti itu. Kalau di sini ada aturannya, itu dia aturannya ada di sini. Nah, dana desa ini Bapak dan Ibu sudah dipondok-pondok. Di pondok-pondoknya apa? Ada Permendes nomor 7 tahun 2021. Ada skala prioritasnya, termasuk di dalamnya BLT dan COVID. Jadi apa yang harus dilakukan? Susun APBD 2022 dengan konstruksi 2021. Karena kalau kita menyusun sendiri jadi salah. Tidak ikut RKP-nya. Ada Permendagri 113 yang ngatur tentang itu. Makanya jangan ikut lagi. Nanti apa coba kan? Wah jadi sakit bingung, Pak Dokter saya bingung, disakit di sini. Lalu dia akan perubahan, dia berubah. Oh berita yang berubah. Bukankah kemarin sejarahnya PAK 3 kali dalam 1 tahun kan gitu. Jadi prinsipnya harus begitu. Nah, menggunakan ini. Mohon maaf saya kan ngomong seperti ini, Pak. Ini orang semua kita berkata-kata membeda gitu. Makanya Pak Camat orang yang sobat Allah dan hukum yang jadi tidak kode. Dengan biar tidak sempat. Jadi 40 jelas ya Pak. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan 40. Jadi ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi tidak, tergantung dari jumlah orang miskin. Orang miskin pun ini tidak boleh double. Yang PKH, BPRT, BST, bantuan-bantuan lain itu sudah dapat, ini tidak bisa dapat. Makanya saran saya BLTDD nanti belakangan. Ya, barulah jangan berubah menjadi menteri sosial. Ya. Nah, yang seringkali tidak cukup, mohon maaf BPDD sudah ada berapa? Ada 9 orang BPDD itu tahunan. Saya bukan ikut, tapi rata-rata sebetulnya isi pembangunan isi. Ini tadi pembangunan visi RT dan Bapak, RT Kono pengen ini, RT Kono pengen ini, selalu pengenannya berkorong visi jalan rusak, selalu longsor, jembatan, apalagi kalau begini dengan rabat, pavé kan gitu kalau ada. Rata-rata semangatnya begini sama. Seolah-olah kepala desa itu ingin jadi kepala dinas itu, saya ngurusi bangunan tok. Makanya begitu ada omongan ini, Mekadra harus mulai rame. Di Kadra sudah mulai rame, ayo dimulai. Ini melanggar kedaulatan desa. Desa itu kedaulatannya dilanggar di mana? Oh Pak, ini nanti saya tidak bisa bangun Singapura jenengan bangun Sopo. Kan perintahnya jelas toh di dalam Permendes 7 skala prioritasnya yang dilarang tidak boleh, yang dianjurkan dijalankan kan gitu. Nah, BLTDD itu salah satu yang dianjurkan, tetapi ada kriteria miskinnya. Makanya Pak RT belum tidak ada omongan seperti karena mohon maaf omongan itu belum tentu benar. Karena kita bisa diadu. Nah, kita ini sering di kota-kota tidak sadar. Kalau penjenengan di sini masih ada himburan, masih. Kalau penjenengan yang hadir di sini ini ketika himburan, karena di desa yang didengarkan kan boleh.
wong sing suarane berantar gelem kok pokoke wanita itu di rumah nih. Bu bener bu salah itu di rumah. Yang kedua, orang yang kaya karena kita ini jajani londo, budaya kita ini budaya material. Wong biarani sukses itu nek sugih. Kan bener. Putrane jenengan pindah ke Jakarta gitu kan. Pulang bawa mobil tonggone wis sito. Anake kapal ijo saiki sukses. Nopo sukses? Mulai nggawa mobil. Padahal jenengan gak ngerti nek iki mobil rental. Tapi sing penting mulai nggawa mobil. Makanya dalam saya kebak, dibangun kaya apa mesti rusak. Kenapa? Karena semangatnya berbeda dengan yang dulu. Tawarejo di tahun 2007, 2008, nek pengen lewat dalan aspal masyarakat lunak. Sing duwe mobil piro, sing duwe sepeda motor piro, sing duwe sapi piro, niku dhisik. Saking kuwi turunan ngamuk. Dan busane wis oke dienggo apa. Jadi kan teman-teman sudah berubah kita. Nah kita tidak sadar, kiblat kita itu sudah mulai digeser-geser. Apa salah kiblat ini? Tidak. Makanya Yun Pangestu jenengan sholat di masjid sajadah atau ini. Nah, awal-awal ketika dulu kan pulang sih, sana. boleh sekarang itu. Pulang itu mereka dulu sajadah itu motornya ngeten. Karena arah matahari itu bergeser sajadah di motornya mirip. Nanti orang berikutnya datang, ini apa aja biasa, diputar meneh. Kemudian yang orang terakhir mungkin bisa saja nanti dari madhep kulon, madhep ngalor, karena apa keyakinannya madhep ngalor. Orang ini salah enggak? Enggak. Orang ngerti kok. Nah, sing salah sing pundi? Sing ora sholat. Jangan kita memperkirakan saja diputar-putar. Ini dinamika masyarakat kita sudah seperti itu, Bapak dan Ibu. Makanya nek dalan bisa, niku ora tak didandani. Nek perlu malah disoki banyu atau dibeli banyu, tukone lele, tagone gedang dicemeng ning kono dipiralkan. Kan kemarin kita takut Covid luar biasa itu Bapak dan Ibu. Kenapa penjelasan bisa takut? Karena melihat medsos. Ning Cina kono ning Wuhan, kok itu wong lanang laku-laku moro ambruk. Wah, Covid ini pakai mati koyo ngono kan di luar. Video kan cuma segitu. Jenengan kan enggak ada tahu. Bener-bener sok mau jenengan jalan siar kan nek barang buruk setan ini kan kita tidak tahu. Waktu kalau jenengan nonton sinetron itu, ibu-ibu itu nonton bangkrut nangis-nangis. Wah, jahat ya koyo ini. Lah oke dibayar larang kok jahat. Karena ada peran protagonis, ada peran antagonis. Kandungannya bisa dibalang ini nih. Jangan beli rapi ini rusak sebelum jenengan. Itu dinamika masyarakat kita kalau kita tidak paham dengan situasi yang kita diubahkan ini kan. Karena kita diambil posisi. Nah, ini berbeda dengan yang 8% tadi. Kalau yang 8% itu wajib. Kenapa? Kalau yang 40% itu sifatnya harus musdes, tapi yang 8% itu bentuknya program dan kegiatan. Makanya 8% untuk penanganan COVID-19. Kenapa dianggarkan 8%? Supaya level kita tetap terjaga seperti ini. Masyarakat bisa ke pasar, ibu-ibu bisa ke mall, kan gitu kan? Bisa belanja, bisa bebas. Yang punya telur, ya telur payu, sedangkan rokok payu tujuannya pemerintah ini. Makanya diwajibkan 8%. Untuk apa? Untuk serangkaian penanganan COVID-19 mulai dari pencegahan sampai dengan pemakaman. Dihukum mati asal betul Pak? Boleh. Karena apa? Kalau nunggu lama, nunggu dari BPBD itu orangnya terbatas. Juli kemarin Bapak dan teman-teman saya tugas di BPBD itu, karena saya masuk satgas COVID, saya mulai tahu lagi mati nih kene gitu, saya mati lagi, sama meninggal lagi, kene rumah tuh. Kalau sudah mau orang berterima kasih karena masyarakat takut menular gitu. Iya yang nangani itu begitu telat malah disuntik. Lambat penanganannya, jadi tidak ada benar itu. Makanya pemerintah punya kebijakan 8% itu bentuknya program dan kegiatan. Diberikan peti mati boleh, APD boleh. Di sini kan sudah ada yang sanitizer boleh, masker boleh, dimobilisasi penduduk vaksin boleh, silahkan.
Yang penting serangkaian penanganan COVID. Cuma kemarin waktu kepala desa ini ini gue yang sengaja ngomong. Pak, boten lagi pripun? Kan memang iya butuh turun. Dan kecuali duit itu dhewe kok ditukuman peti mati ora kanggo terus awakmu mati-mati wajar. Apa jenengan ya seneng kok dadi lurah tuku peti mati 10, yo kok peti mati ini ra kanggo. Kan ora seneng jenengan to. Gitu. Lah terus APD, Pak APD itu mubati. Lah nek mubati mboten. Kan yo oleh lurah nek kata kanggo APD. Lah nek kanggo mboten daripada mubati. Jadi kadang kita ini aneh dengan sikap kita sendiri gitu. Akhirnya masyarakat juga harus paham bahwa COVID itu bahaya. Buktinya apa? Harga turun. Ikan kemarin pandang, makanya banyak orang kan gerakan sodako telur masih cepat. Baru perlindungan muda itu orang yang ngomong sodako telur. Tidak ada lagi di jalan-jalan itu sodako telur soalnya doke payu. Kan gitu. Nah, yang ketiga, karena desa ini yang melaksanakan itu harus pemerintah desa. Mohon maaf Pak LPR, penjelasan tidak boleh lagi melaksanakan kegiatan. Dana desa ini penempatannya harus pakai skala prioritas, bukan urutan pembangunan, tapi urutan prioritas. Makanya nyuruh dulu nanti 2022 usulannya itu salah satunya untuk pemberdayaan. Contoh pemberdayaan apa? Hari ini itu masih pemberdayaan. Karena dengan pemberdayaan diakui atau tidak, kegiatan yang dijalankan pemerintah itu Bapak dan Ibu menjadi motor penggerak ekonomi. Kalau seandainya malam hari ini tidak ada kegiatan ini, maka si dodolnya tadi jenenge apa? Setik. Sing dodol setik bisa payung sejumlah orang ini. Kenapa? Tidak ada kegiatan pemerintah. Akhirnya macet, kan begitu. Makanya pemerintah itu bisa dikira baru cilian pulau. Nek gaji PNS muda, itu sing seneng kartu kartu soalnya regane melo. Bahaya bayar kelas muda, regane lagi mundur wis kartu muda. Makanya 8% itu menjadi wajib. Nah pelaksanaannya tidak boleh dibagi-bagi balura. Balura itu memang pilihan rakyat, tapi benar pilihan visi-misi. Makanya ojo hidup rokok dana desa ini. Pak RW Pulau sekarang per RW mau dana desa ini tidak berapa? Berapa? 740. Wes sing 400 nyatusan per RW kuwi malah salah. Kenapa salah? Sing RW kono pengen gawe dalan, ya dalane mergo 2100 dadine 10 meter. Bar 10 meter per dom. Ora rampung. RT kono ora pengen gawe dalan, mergo dalane sapi, RW-ne nggih pengen gawe tali, kalene separuh, digawe separuh malahan lho. Karena yang separuh enggak ada taluknya. Nah, kita harapannya nanti hilir gantian, tapi paripurna. Jangan terus merasa ambil di sini RW kurang milih mono, tapi orang dikai. Ya kebetulan memang skala prioritasnya tidak masuk situ. Nah terus bergowo-gowo melih. Ini yang tidak sulit. Agak sulit berubah paradigma. Makanya nyuwun dulu kita mari sama-sama kita berubah. Saya juga nyuwun dulu Bapak dan Ibu, di sini perilaku masyarakatnya sudah berubah atau belum? Yang tahu belumnya. Prof. Sito, dosen saya dulu pernah katakan, sebenarnya mempunyai jabatan bosok itu, sebenarnya mempunyai jabatan. Wong desa ini bergeser obat sandang tangan, berubah semuanya ke sektor jasa. Ini sudah mulai terbukti. Jangan cari orang macul bisa wajah nomor macul, orang sama. Aneh, luwih becek, dadi tukang, dadi kuli, dadi mobil, gitu mohon maaf. Profesi sama-sama, tapi kayak zaman seperti itu. Ciri-ciri itu mulai ada, sudah mulai jalan sekitar, boleh mau macul, boleh mau lugu, mulai yang ini. Ciri yang kedua, perilakunya berubah. Kalau dulu orang desa itu pagi-pagi senang nyapu, senang bersih-bersih pekarangan, ciri kedua nanti akan berubah, orang desa senang jalan-jalan putar. Jadi desa ini lagu-lagu, esok, gitu kan. Saya tidak melakukan olahraga, ini hanya ciri-ciri. Sepaton, aku orang nyapu sih. Pas buat jalan-jalan, milik orang sing sepeda, orang sing lagu-lagu itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, tapi ini mereka dari Poneta ya. Iya, satu ya, pokoknya simpulan. Ciri yang ketiga, orang
desa tidak peduli lagi dengan tetangganya. Yang ketiga ini sudah terjadi belum di sini? Tetangga tidak peduli lagi. Tonggone hilang lalu. Tonggone ini tamu lalu. Dikai aturan bisa sekali 24 jam lalu. Enak temen. Sudah mulai. Nah, kalau ciri-ciri tiga ini kata Prof. Tito ini akan berubah masyarakat dari pluralisme pedesaan berubah menjadi masyarakat urban, desa ora, kutha ora. Orang yang ada di tengah-tengah itu boleh coba dia mau makan. Yang makan itu angel dikandani, diomongi angel, tatanannya angel, pasalnya menurun. Pokoknya kalau berdebat. Mudah-mudahan kita tidak jadi seperti itu. Makanya dana desa itu tolong digunakan untuk mencegah ini. Bagaimana caranya? Lakukan kegiatan keagamaan. Mungkin lewat PHBI dengan adakan pengajian. Supaya ini manusia itu lembut. Kalau kita tidak peduli lagi, siapa yang kami? Kita kan sibuk semua bangun-bangunan, usulannya kami bangunan. Hampir dimakan sama begitu. Saya ibaratkan kalau kita sibuk buat bangunan, kita ini sibuk gak jadi anak rumah. Rumah buat anak, buat anak rumah. Rumah yang bagus, yang baik buat anak, tapi anak kita tidak kita sekolahkan. Harapannya anak kita biar senang. Ini mau berkaro dengan tuku titik di rumah pakai kandang wapi. Saya punya ayam bapak itu yang dari rumah pakai kandang wapi. Ini malah lorong saya di bulan soalnya lalu tak tahu nih. Karena nggak pernah bilang kan, beda dengan ayam kamu. Nah, jangan-jangan kita nanti akan menjadi anak putu kita seperti itu. Karena kalau kita sibuk buat rumah, sumber awal daerah yang lain, rumah itu karena apa dia tidak dibekali dengan ilmu. Nah, dengan juga akan merasa betul sama dia seperti itu. Makanya anggaran desa itu jangan dihabiskan untuk fisik, bukan saya melarang fisik, kurang tinggi pengajian, tinggi motivator, tinggi pemberdayaan, supaya kita hatinya terbuka. Ciri awal hidupnya dia bapak ibu guru, ada yang profesinya guru. Guru dulu bapak dan ibu, mohon ciri awal mungkin kejadian sudah tahu. Ciri awal bisik ketika di SD, ini yang bersenai itu di sini kan kayak meja. Gurunya gue ganisan kayu, guru kulon. Jangan nanti ngalami betul gitu. Saya kumpulin doang itu tulis. Lalu potong. Jadinya baik. Akhirnya kita mundur, kita hormat kepada guru. Jangan ngalami benar-benar guru. Guru dulu kan apa? Saya guru itu orang lain. Dilakukan dia orang lain di proses. Itu yang terjadi. Makanya membangun generasi kita berbeda dengan generasi ini. Generasi zaman kita dulu kalau jenengan ini dikandani manut. Nah, jenengan kan paham kalau ada. Besok anak kita tidak akan paham dengan kayak kita. Makanya pemerintah arah kebijakannya berubah. Dana desa tidak boleh buat bangun kantor, tidak boleh buat bangun tempat ibadah. Jangan dimaknai pemerintah itu tidak pro agama. Kita ini negara agama, tapi kita ini negara beragama, tapi bukan negara agama. Karena agama kita di Indonesia itu ada 6 yang diakui menurut undang-undang. Nah, makanya pemerintah melarang. Kenapa pemerintah melarang? Kalau ini digoreng orang akan ngomong pemerintahan Jokowi ini saya nggak telah dukung. Ini terjadi. Padahal niatnya pemerintah itu baik. Ingat kita tidak ada di situ ada 3 hal yang kita bawa. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doanya anak soleh. Pemerintah kira belum surga dewi. Kenapa? Karena banyak orang pintar ngomong bahwa surga ini seluas langit dan bumi. Dan sebelum pemerintah apa mau biro ini. RT RW ini menurut surga ini harus diapa? Seluas langit dan bumi mau dikira saksan di so. Makanya pemerintah berharap bahwa dengan melarang pembangunan itu diharapkan kita ini ikut peduli dengan tempat ibadah kita, gelem nyumbang. Makanya di Magetan Pak Camat, Magetan lagi bangun masjid di Magetan di Indonesia sana, gini. Nah, kemudian kan dihimbau untuk nyumbang, bukan dipaksa nyumbang, dihimbau untuk nyumbang. Mereka ada di sini kan memandang Pak. Sudah turun kan sudah cair, pamo, pengen nyumbang boleh. Silahkan jangan kesana sendiri itu amal jariah. Dia sanggup penjenengan. Mopo iyo Pak Eko ini omongannya sudah itu ganjaran tenang orang. Dalam
sih. Engko nek ora enek aku kabar ono. Ya tak ngenteni sih mesti ngomong aku kan gitu. Artinya itu loh Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai kita gampang sekali diadu domba. Perpres ini saya harapkan seperti itu. Jadi itu kawan nyuruh susun akreditasinya sesuai dengan konstruksi yang sudah disepakati 2021 kemarin. Perkara pun diubah, ya diubah. Toh juga duitnya rongene. Pikiran perkara 40% diulang-ulang, mana-mana tak. Mengono wis oke cilik-cilik, suara rapati krungu belum ngerti, ini suara kula ngerti. Pak ini kula belum bisa bangun dan lain sebagainya. Padahal duitnya rongene. Padahal ibu-ibu semua ngeplok-plok, ibu-ibu sing terkait anak itu. Ibu-ibu Jawa lurah kan Jawa-Jawa. Lurah sak takaran sak lurah itu ibu-ibu ngeplok-plok. Leres Pak, jenengan leres. Pak lurah ku cek pandange iya kan. Oh saya nanti jembatan Pak. Jalan saya rusak dan jenengan lho pengen membuat aku jadi bangun ya oleh aku awak gitu. Saya sampai begini Pak. Mari sama-sama kita perbaiki. Pamong juga kerjanya juga harus dirubah, barulah juga harus menyesuaikan. Jangan juga bintang 3, tetapi yang di 2007 itu berbeda dengan sekarang. Ikuti ketentuan peraturan perubahan. Saya tidak mau di sini tambahin masalah. Magetan sudah cukup masalahnya, sudah banyak. Jangan lihat demo soal barang raja kalau itu. Itu kalau kalau jadi proyek apa nih naik gini. Baik ya, ini bapak urunan. Cari sejarah ya omongan. Nek saya ingin urunan lurah pribadi di lurah orang iso di SPC karena SPC kegiatan demo itu tidak ada. Ya, lurah urunan lurah lubang yang lucu itu nggak boleh. Atau boleh tahu. Ada di bapak ibu. Nah sekarang sudah jam 10. Saya 1 jam. Yang terakhir nanti nonton video di bapak ibu. Bayang klik. Nanti nonton ringgit niku intine terjejer. Intine terjejer. Makanya ceritane opo wae kan jenengan midhanake niku terjejer. Ringgit niku tontonan sekaligus turunan. Ning wong saiki ra betah nek jejere kesuwen. Dalan istilahnya jejer kesuwen. Ojo suwe-suwe ndak goro-goro ae. Nah, kita ini dibawa ke zaman goro-goro. Saya tidak tahu dengan perannya Nabi Allah, tapi jangan sampai kita terbawa ke zaman guru-guru. Artinya guru-guru itu tidak dulu. Memang kaya, sing nonton sing seneng. Makanya guru-guru itu kurang ngatur. Nek jejer do ngatur. Sing nonton sing gawe tontonan sing tontonan. Jangan sampai kita jadi tontonan. Itu harapan saya. Tetap jaga kekompakan Bapak dan Ibu, jangan saling menyalahkan. Ini semuanya adalah aturan yang harus kita jaga. Kalau ditawar memang lebih dari 40, berikan boleh. Tetapi kalau tidak lebih dari 40, jangan dipaksakan lebih dari 40. Itu pesan saya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo.